Cek. Oke. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tortil Channel. Apa kabar sahabat pioner dimanapun anda berada saat ini? Semoga anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, menanggapi komentar-komentar kalian yang mungkin nggak bisa saya jawab satu persatu terkait dengan Pi Network ya. Jadi saya akan menanggapi pelan-pelan. Komentar kalian tuh banyak sekali ya yang menanyakan terkait dengan akun kalian yang masih banyak banget masalah. Nah, setelah saya upload video yang sedang tren kemarin di video short saya, yaitu ada sebuah video dari mbak-mbak ya, kalau nggak salah itu di Tangerang atau di mana, itu membeli rumah ya dengan barter menggunakan koin Pi dengan harga 0,03 Pi. Nah, itu kontroversial. Ada yang mengatakan itu kerjasama hanya untuk dokumentasi, ada juga yang mengatakan itu real, ada juga yang mengatakan atau berharap semoga benar-benar bisa terbukti dan bisa menular ke yang lainnya, termasuk saya. Saya juga merasa terharu kepada mbak-mbak atau teteh-teteh yang kemarin sudah barter 0,03 Pi dengan rumah gitu ya. Berarti memang kepercayaan itu nggak semua orang miliki. Nah, menanggapi tentang Pi Network, saya sudah lama banget ya memberi edukasi tentang ini. Sebetulnya Pi Network ini menurut saya proyek yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena memang saya juga nambang, ya kan? Saya nggak munafik, Pi Network memang bagus. Harapan saya juga nanti di tahun 2024 ini atau Desember ini sesuai cita-cita core team juga bisa terlaksana, yaitu Open Network. Jadi begini teman-teman, saya ingin menanggapi terkait dengan Pi Network. Kalau teman-teman banyak kendala tentang masalah nomor handphone, cuma gara-gara teman-teman melihat video yang saya upload di video short kemarin, lebih baik teman-teman pikir-pikir dulu. Kenapa? Saya sudah berkali-kali bilang, Pi Network ini ya udah jalanin aja, klik tanda petir, nanti sampai mana ujungnya. Ini kan sudah bentar lagi ujung nih, sesuai dengan cita-cita dari core team, yaitu di 2024 ini atau di bulan Desember atau di awal tahun 2025 segera Open Network. Nah, pertanyaannya, setelah Open Network apakah koin Pi itu nanti langsung bisa digunakan? Sebetulnya ya, Pi Network sudah bisa digunakan. Itu untuk internal saja. Oke? Karena ini enclosed network, mainnya tertutup. Hanya internal saja. Artinya internal itu hanya untuk komunitas dan juga ekosistem. Oke ya, garis bawahi, Pi Network itu sudah bisa digunakan sejak tahun yang lalu. Sejak enclosed network, bagi yang sudah migrasi koinnya, itu bisa digunakan. Oke, artinya bisa digunakan untuk transaksi sesama komunitas saja, atau sesama aplikasi atau ekosistem yang memang benar-benar mau menerima koin Pi kita. Oke, nah jadi kalau teman-teman bertanya lagi apakah koin Pi sudah bisa digunakan, sudah bisa sejak tahun yang lalu. Ya, tapi hanya lingkup untuk komunitas saja. Saya jelaskan secara mudah dipahami saja ya bagi pioner yang masih awam tentang kripto. Kemudian tujuan dari Open Network ini supaya apa? Supaya semua blockchain itu bisa terintegrasi dengan blockchain Pi. Itu tujuan core team. Artinya dibuka untuk umum semua jaringan, baik itu Bitcoin, Ethereum, Solana, kemudian apalagi Dogecoin, semua koin kripto punya blockchain masing-masing, termasuk Tron ya, atau TRC20, BNB, BP20 itu sama. Semua koin kripto termasuk USDT ya, stable coin itu bisa terintegrasi jaringannya dengan jaringan blockchain Pi Network. Itu tujuan dari Open Network. Artinya kalau sudah terintegrasi, itu nanti koin Pi itu bisa kita bridge ya, bisa kita bridge, artinya bisa kita jembatkan, kita pindah dari jaringan Pi ke jaringan
yang lain seperti ke jaringan Bitcoin, jaringan USDT dan lain sebagainya atau Ethereum. Nah, itu tujuan open network. Jadi dibuka jaringannya semua. Nah, ini harapannya. Kenapa? Kalau sudah open network, nanti bisa di bridge, bisa jaringan dipindah. Artinya Pi network bisa ditukar dengan koin yang lain dan yang sudah ada harga-harganya. Dan itu nilai itulah. Masalahnya nilai Pi ini kan masih kontroversi. Kalau GCV itu 314.159 dolar. Pertanyaannya, ini kan kesepakatan daripada komunitas. Nah, komunitas ketika enclosed network saat ini itu beragam macam-macam. Dia menentukan harganya sekian, sekian, sekian. Ini kan masih merepotkan. Nah, yang saya bilang merepotkan, kenapa merepotkan? Karena harganya nggak akan sama. Di komunitas Banten, di komunitas Jawa Timur, di komunitas sini, di komunitas manapun, Palembang dan lain sebagainya, seluruh Indonesia itu nggak akan bisa sama. Untuk menstabilkan harga supaya sama, nah inilah solusi yang memang benar-benar sudah difasilitasi, yaitu yang namanya exchange kripto. Di mana exchange ini nanti bisa mengkonversi ke rupiah, bisa kita tarik ke rupiah, bisa kita tarik ke manapun, kita belikan koin yang lain, bisa kita investasikan, ya karena memang di Indonesia sekali lagi hanya diakui sebagai aset kripto. Kalau memang tujuan dari core team seperti diadakan PayFest kemarin dan itu untuk jangka panjang, nah saya pikir nanti mungkin agak lama ya di Indonesia, nggak mungkin. Apakah kita mau sebagai warga Indonesia yang baik, nilai rupiah kita, mata uang rupiah kita itu tergantikan dengan Pi, walaupun kita memang komunitas Pi, pecinta koin Pi. Apakah iya kita akan melawan pemerintah? Apakah iya kita akan menghilangkan rupiah? Kan tidak mungkin. Negara ini punya aturan. Maka oleh sebab itu negara memfasilitasi bagi koin kripto, semua koin yang sudah terdaftar di exchange Indonesia seperti saya sebut saja Indodax, Toko Kripto, kemudian Pintu, ada juga Rekeningku, Nanovest. Banyak ya exchange kripto di Indonesia. Nah, kalau koin yang sudah masuk di exchange tersebut itu nggak perlu izin pemerintah lagi. Kenapa? Karena exchange-nya tadi sudah mempunyai izin yaitu dari Bapepti dan juga Kominfo selaku Kementerian Perdagangan. Bahkan di peraturan nanti ada yang namanya OJK ikut andil dalam pengawasan kripto di Indonesia. Artinya di Indonesia ini memang benar-benar secara regulasi itu tepat gitu ya. Supaya mengamankan daripada keuangan kita ini supaya aman. Nah, jadi solusinya, pertanyaannya terus bagaimana nasib barter ke depan? Bagaimana nasib yang namanya sebagai alat bayar? Nggak bisa. Video saya sebelumnya sudah saya tampilkan. Ada seorang ya, bukan beberapa. Ada seorang pioner, bapak-bapak tua, dan itu diskusi dengan Wakil Kementerian Perdagangan waktu itu yaitu Bapak Jerry Sambuaga. Silakan simak video saya di deskripsi video ya. Itu Bapak itu menanyakan bagaimana dengan barter sekian dengan Pi ditukar dengan ini dengan itu. Maka Bapak Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga waktu itu juga menghadirkan anggota dewan. Dia mengatakan sebaiknya jangan. Jadi jelas ya, kalau pemerintah sudah mengatakan sebaiknya jangan, ya jangan kita lakukan untuk barter secara berkepanjangan di Indonesia. Sekali lagi, apakah kita rela keuangan rupiah kita digantikan dengan Pi, walaupun kita memang cinta dengan Pi? Maka solusi yang tepat, Pi nanti akan listing di exchange seperti Indodax ataupun exchange manapun. Maka kalau sudah listing di exchange, artinya sudah ada harga dan bisa kita gunakan untuk membeli apapun yang kita inginkan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi nanti di cash out ke rupiah, kita beli apapun dengan mata uang rupiah. Karena kita tinggal di Indonesia, kita harus cinta produk Indonesia, kita harus cintai yaitu mata uang kita sendiri yaitu rupiah. Bahkan pemerintah sudah meluncurkan yang namanya proyek Garuda, yaitu uang digital. Oke, berbentuk currency juga. Nah, jadi teman-teman, saya harap teman-teman nggak usah itu kalau ada video-video barter dengan mobil BMW itu kan di luar negeri ya. Jangan terlalu percaya 100%. Itu hanya uji coba
atau sebatas komunitas. Oke. Nah, kalau memang benar-benar P-Network ini nanti ke depannya bisa berlanjut dengan baik, ya alhamdulillah. Ya, harapan saya pasti listing gitu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Open network artinya nanti bisa listing di exchange, ya sudah kita nikmati hasil kita menambang selama ini. Oke, sampai sini jelas terkait dengan kripto. Sekali lagi di Indonesia tetap harus mengikuti peraturan di Indonesia. Kripto harus listing di exchange. Kalau sudah listing di exchange, nggak perlu minta izin lagi ke pemerintah karena exchange tersebut sudah mempunyai legal standing atau legalitas dari pemerintah itu sendiri. Jadi sudah jelas ya sampai sini bagaimana nanti kita menikmati kripto nanti setelah open network. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.